Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Di hari yang penuh keberkatan ini, insyaallah ta'ala akan disampaikan berkenaan dengan peringatan Hari Muslim Maut radhiyallahu anhu. Selanjutnya adalah yang ketiga. Setiap tanggal 20 Februari, Jemaat Muslim Ahmadiyah di seluruh dunia merayakan Hari Muslim Maut. Manakah yang benar dari pertanyaan ini? A. Tanggal tersebut merupakan tanggal kelahiran Hadrat Mirza Basiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu anhu. Ataukah yang B, tanggal tersebut merupakan tanggal di mana Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam mengumumkan sebuah ilham yang berisikan kabar suka akan kelahiran Hadrat Mirza Basiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu anhu. Ayo silakan dijawab dari tempat masing-masing. Jawaban yang tepat adalah yang B. Apa itu? Yaitu tanggal tersebut, yaitu tanggal 20 Februari, merupakan tanggal di mana Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam sebagai Masih Maud wa Imam Mahdi mengumumkan sebuah ilham yang berisikan kabar suka akan kelahiran Hadrat Mirza Basiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu anhu. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Jadi tanggal 20 Februari 1886 diumumkan salah satunya adalah nubuatan tentang seorang putra yang dijanjikan. Selain putra dijanjikan, beliau juga putra agung yang akan memiliki banyak keistimewaan. Di antara keistimewaan tersebut adalah Hadrat Muslim Maud akan hidup lama dan Jemaat Muslim Ahmadiyah akan meraih kemenangan dan kemajuan-kemajuan yang luar biasa pada zaman Muslim Maud radhiyallahu anhu. Tanggal 20 Februari merupakan hari yang mengandung banyak makna yang amat penting dalam sejarah Jamaah Muslim Ahmadiyah. Karena tepatnya tanggal 20 Februari 1886, Allah Ta'ala telah memperlihatkan suatu tanda yang luar biasa kepada dunia lewat pendiri Jamaah Muslim Ahmadiyah, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, berkenaan dengan kebenaran beliau dan kebenaran Islam. Pada tanggal tersebut, beliau alaihissalam mengumumkan sebuah ilham yang diterima oleh beliau dari Allah Ta'ala tentang ihwal kelahiran seorang putra yang dijanjikan untuk kelak menjadi penerus beliau serta menjadi juru islah sang reformer yang dijanjikan. Pada masa itu, umat Hindu dan Kristen dengan leluasa dan dengan gencarnya menyerang Islam, memperolok wujud suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara itu, kaum muslim tidak berdaya menahan serangan demi serangan yang keji itu. Namun dari dusun Kadian, beliau alaihissalam berdaya upaya mengadakan pembelaan-pembelaan melalui tulisan-tulisan maupun diskusi-diskusi. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, setelah beliau alaihissalam menerbitkan kitab atau buku Barain Ahmadiyah yang di dalamnya dipaparkan secara terinci keunggulan-keunggulan dan keindahan-keindahan Islam, hati beliau tergugah untuk lebih mengukuhkan, memperlihatkan, memperagakan, dan membuktikan kebenaran serta keagungan Islam. Oleh sebab itu, prihatin atas nasib umat manusia, beliau alaihissalam berpikir mencari sebuah tempat untuk dapat menyendiri dengan harapan mendapat pencerahan
dan petunjuk serta rahmat dari Allah Ta'ala. Para pendengar berita ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, di dalam Al-Quran Karim menggambarkan bahwa setiap kabar suka mengenai kelahiran seseorang, maka itu merupakan kabar besar. Kita bisa lihat surah Ali Imran surah 3 ayat yang ke-46 dihitung dengan basmalah. Artinya adalah ketika berkata malaikat-malaikat, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah Ta'ala memberi engkau kabar suka dengan satu kalimat darinya tentang seorang anak laki-laki, namanya Al-Masih Isa ibnu Maryam, yang dimuliakan di dunia dan di akhirat, dan ia adalah dari antara orang-orang dekat kepada Allah Ta'ala." Begitu juga di dalam surah Maryam ayat yang ke-8, Tuhan telah berfirman, "Ya Zakaria, kami berikan kabar suka kepada engkau tentang seorang anak laki-laki, namanya Yahya. Tidak pernah kami sebut seseorang pun sebelum dia dengan nama tersebut." Atas izin Allah Ta'ala, Hajat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, Imam Mahdi dan Masih Maud bertolak menuju Hosyapur, di mana di tempat tersebut selama 40 hari beliau melarutkan diri dalam ibadah dan berdoa kepada Allah Ta'ala. Maka di dalam keadaan seperti itu, beliau alaihissalam menerima kabar suka dari Allah Ta'ala melalui ilham yang berbunyi, "Aku memberi engkau tanda rahmat sebagaimana engkau minta. Aku telah mendengar doa-doa engkau, dan dengan rahmatku aku telah menjubahi engkau dengan kabuliat." Bi ilhamillahi ta'ala wa ilamihi, dengan perantaraan ilham dan pemberitahuan dari Allah Ta'ala, Tuhan Azza wa Jalla yang Rahim, Maha Penyayang, Karim, Maha Mulia, dan yang Maha Berkuasa atas segala sesuatu, Jalla Sana wa Azza Ismuhu. Dia berfirman kepada saya lewat ilham, "Aku anugerahkan sebuah tanda rahmat kepada engkau sesuai dengan permohonan engkau kepadaku. Maka telah aku dengar rintihan doa engkau, dan dengan kasih sayangku permohonan doa engkau telah aku kabulkan. Dan perjalanan engkau sebutkan, perjalanan ke Hosyapur dan Ludiana, telah diberkati bagi engkau. Maka telah diberikan kepada engkau tanda kudrat, yaitu kekuasaan, dan rahmat, yaitu kasih sayang, serta kurbat, yaitu kecintaan, kedekatan. Tanda fadal, yaitu karunia, dan ihsan, yaitu kebaikan, telah dianugerahkan kepada engkau. Dan engkau mendapat kunci Fats, yaitu kemenangan, dan kunci Jafar, yaitu kejayaan, pertolongan. Hai Muzaffar, ya orang yang berjaya, salam, selamat sejahtera atas engkau. Tuhan yang telah berfirman ini, supaya mereka menghendaki kehidupan terselamat dari cengkraman maut, dan mereka yang terbenam di dalam kubur, agar keluar daripadanya. Dan supaya nampak kepada manusia kemuliaan agama Islam dan derajat tinggi kalam Allah Ta'ala. Dan supaya kebenaran tegak bersama semua berkat-berkatnya, dan supaya kebatilan jauh sirna bersama kesialannya, dan supaya manusia paham bahwa aku ini adalah Qadir, yang maha kuasa. Aku berbuat sesuai dengan keinginanku, supaya manusia menjadi sangat yakin bahwa aku ada bersama engkau. Dan supaya orang-orang yang tidak beriman kepada wujud Tuhan dan memandang dengan pandangan ingkar dan kedustaan terhadap Tuhan dan terhadap agama Tuhan dan terhadap kitabnya dan terhadap Rasul sucinya
Nabi Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam mendapat tanda yang sangat terbuka, jelas, terang benderang, dan supaya nampak jelas jalan orang-orang berdosa. Maka kabar sukalah bagi engkau, seorang anak lelaki yang bersih dan suci akan dianugerahkan kepada engkau. Engkau akan mendapat seorang anak lelaki yang suci. Anak itu akan lahir dari benih keturunan engkau. Seorang anak lelaki yang tampan dan suci akan datang sebagai tamu engkau. Namanya Immanuel dan Basir juga. Kepadanya diberikan ruh suci. Dia suci, bersih dari dosa. Dan dia adalah nur Allah Ta'ala. Penuh keberkatanlah dia yang datang dari langit. Dia didampingi padel atau karnia yang turun bersama-sama kedatangannya. Dia memiliki sakwah, yaitu kehormatan, izmat, yaitu keagungan, dan daulat, yaitu kemakmuran, kejayaan. Dia akan datang ke dunia dan melalui berkat-berkat masihi nafs, yaitu jiwa, ruh masih, dan ruhul haknya. Dia akan menyembuhkan banyak orang dari penyakit-penyakit mereka. Dia adalah kalimatullah, sebab dia telah dikirim oleh rahmat dan gairah Tuhan dengan kalimat tamjidnya, pujiannya. Dia akan sangat pandai dan sangat cerdas, sedangkan hatinya sangat lembut. Dan dia akan dibekali penuh dengan ilmu-ilmu pengetahuan jahiri, ilmu-ilmu lahiriah, benda-benda fisik dan batini, yaitu kerohanian, keagamaan, kejiwaan. Dan dia akan merubah 3 menjadi 4 hari Senin, dan berberkatlah hari Senin itu. Anak cemerlang, mulia dan terhormat. Mazharul awali wa akhiri, mazharul haqqi wal a'la, ka'annallaha nazzala minas sama, mazhar al-awal wal akhir. Manifestasi yang maha awal dan akhir. Mazhar al-haq wal ala, manifestasi yang maha benar dan maha tinggi. Seakan-akan Allah Ta'ala turun dari langit. Kedatangannya sangat penuh keberkahan dan menjadi sebab penampakan kegagahan ilahi. Nur datang. Wahai nur, yang mana Tuhan telah sirami dengan air harum keridhoannya, akan kami titiskan ruh kami ke dalamnya, dan naungan Tuhan akan selalu di atas kepalanya. Dia akan cepat sekali mengalami kemajuan, cepat besar dan agung, dan dia akan menjadi pembebas para tawanan, dan dia akan masyhur sampai ke pelosok-pelosok dunia, dan bangsa-bangsa akan mendapat banyak berkat daripadanya, sampai titik jiwanya diangkat ke arah langit, maka sempurnalah seluruh pekerjaannya. Hal ini terdapat di dalam Majmu'ah Istiharat, yaitu kumpulan selebaran pengumuman, jilid awal halaman 95 sampai dengan 96. Juga di dalam Istihar, yaitu pengumuman nomor 33. Istihar tanggal 20 Februari 1886, cetakan Rabuah. Itulah para pendengar Pelita Ilahi yang sangat luar biasa dari ilham tentang nubuatan Muslih Maud. Semoga dapat bermanfaat. Wa akhiru da'wana Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.